khianatan yang kemudian mengakibatkan wafatnya, terbunuhnya beberapa sahabat-sahabat yang merupakan sahabat pilihan ya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan 'ainan wa ammara 'alaihim Asim bin Thabit فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل فتبعوهم بقرب من 100 رام فاقتفوا آثارهم. Jadi kalau saya boleh ambil dari beberapa kitab yang lain, datang kepada Nabi beberapa kabilah, diantaranya kabilah Udal, kemudian kabilah Qarrah, datang ke Nabi berkata begini, ya Rasulullah, nama Islam itu telah sampai ke telinga kami di kampung kami, tentang berita adanya agama namanya Islam. Itu telah sampai ke penduduk kami di kampung kabilah Udal dan kabilah Qarrah. Kalau engkau berkenan ya Rasulullah mengirim beberapa orang berdakwah di kampung kami, menjelaskan Islam itu bagaimana, karena kayaknya ada ketertarikan dari penduduk kami untuk mengenal Islam. Dapat tawaran begitu, Nabi bahagia, gembira, ada orang mau mendengarkan Islam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang, ya kisaran 7 sampai 10 orang diutus, dan ini orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang paham ya dakwah Islam, dipilih. Di antara yang dikirim Nabi ya disebutkan ada sahabat Marthad ibnu Abi Marthad, ada sahabat Asim bin Thabit, ada sahabat Khubayb bin Adi, ada sahabat Zaid ibnu Dathinah, ada sahabat Abdullah bin Tariq, dan lain sebagainya. Rombongan ini dipilih Nabi karena punya kepiawaian dalam berdakwah, dan yang menjadi pemimpin saat safar itu, saat rombongan itu adalah sahabat Asim bin Thabit. Berangkatlah mereka semua menuju kampung daripada kabilah Udal dan kabilah Qarrah. Namun apa yang terjadi sesampainya rombongan sahabat itu di satu tempat antara Mekah dengan Usfan, ya ada kampung ya dari kabilah Hudzail. Sesampainya di sana, rupanya para sahabat ini diikuti 100 pembunuh, pemanah. Faktafau atharahum hatta lahiqum, diikuti rupanya perjalanan 10 sahabat ini ya, atau beberapa sahabat ini. Falamma intaha Asim wa ashabuhu laja'u ila Fadfad. Ketika sampai kepada satu tempat, rombongan yang mau membunuh ini mendapati ada satu tempat persinggahan, mendapati biji-biji korma. Kata para pasukan pembunuh ini tadi, ini kurmanya orang Madinah, ini kurmanya orang Yathrib, karena sahabat yang diutus Nabi kan berangkatnya dari Madinah, bawa bekalnya kurma Madinah. Artinya apa? 100 pembunuh ini tahu betul berarti
Sahabat-sahabat Nabi baru saja singgah di tempat tersebut. Akhirnya terus diikuti. Begitu sampai kepada sahabat-sahabat tersebut, mereka mengepung dan sahabat berlindung di puncak-puncak gunung yang disebut dengan Fadfad, ya, tempat yang tinggi, ya, bukit-bukit, ya, kurang lebih, untuk berlindung ke sana, tapi sudah dikepung ini. Waja'al qaumu fa'ahatu bihim, pasukan itu pun kemudian mengepung mereka. Faqalu lahum, kemudian berkata, oi orang-orang yang bersembunyi di atas itu, lakumul ahd wal mitsaq in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan. Turunlah, serahkan diri kalian kepada kami. Kalau kalian menyerahkan diri, kami berjanji tidak akan membunuh kalian. Kata 100 orang tersebut. Apa kata Asim yang merupakan pimpinan rombongan itu? Ama ana fala anzil fi dhimmati kafir. Kalau saya secara pribadi, kata Asim, tidak akan turun kemudian menyerahkan diri menjadi tawanan orang-orang kafir. Itu pilihan Asim. Kemudian dia berdoa. Sahabat Asim ini berdoa, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, tolong sampaikan berita ini kepada Nabi kami di Madinah. Jadi mereka, sahabat Asim ini minta doa, kondisi mereka terkepung, mereka dikhianati, diundang untuk berdakwah, bukannya disambut dengan baik, malah dikepung, ingin dibunuh. Sehingga sahabat ini berkata, ya Allah, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, sampaikan kondisi kami ini kepada Nabi kami yang ada di Madinah. Karena tidak mau turun, 100 pemanah itu pun mulai memanah sahabat-sahabat yang berlindung di atas bukit-bukit itu, dan meninggallah Asim. Terbunuhlah sahabat Asim fi sab'ati nafarin, di antara 7 orang yang lain. Tersisa 3 yang masih hidup. Siapa? Khubayb bin Adi, kemudian sahabat Zaid ibnu Dathinah, dan yang ketiga tidak disebut namanya. Tinggal 3. Karena merasa yang lainnya sudah meninggal galau, apa boleh buat, yang 3 ini menyerahkan diri dan berharap mereka komitmen untuk tidak membunuh sesuai ucapan mereka di awal. Turun, fanazalu ilaihim, menyerahkan dirilah 3 sahabat ini, sahabat Khubayb bin Adi, sahabat Zaid bin Dathinah, dan seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Begitu turun, falamma stamkanu minhum hallu awtar qasiyihim farabatuhum biha. Begitu turun, langsung ditarik, diikat dan diseret, ya, disakiti. Apa kata seorang yang ketiga, sahabat yang namanya enggak disebut, ini pengkhianatan pertama dari kalian. Kalian berjanji kalau kami turun tidak diapa-apakan. Ini belum apa-apa sudah langsung ditarik, dikerangkeng, ditarik, diseret pula. Akhirnya menolak, yang satu ini enggak mau. Ketika mau dikerangkeng, saya enggak mau kalau begitu, kalian sudah berkhianat. Dibunuh. Sisa 2 sahabat. Fa'aba an yashabahum fajarruhu wa'alajuhu ala an yashabahum falam yaf'al faqataluh. Dibunuhlah yang satu ini. Sisa 2 orang sahabat, Khubayb dan Zaid yang tersisa. 2 ini akhirnya dibawa ke Mekah. Fantalaqu bi Khubayb wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. Kemudian
dibawalah dua sahabat ini ke Mekah. Untuk apa dibawa? Dijual. Dulu dalam aturan perang, orang yang menjadi tawanan itu seketika menjadi budak. Dijuallah di Mekah. Siapa yang mau beli? Ini ada budak baru, tawanan kami, yang sikok namanya Khubaib, yang sikok namanya Zaid. Ketika ditawarkan itu di Mekah, ada satu keluarga dari penduduk Mekah kafir Quraisy yang disebut dengan Banul Harith bin Amir bin Naufal. Oh, saya saja yang beli Khubaib, kata Banul Harith. Kenapa mereka semangat membeli Khubaib? Kabilah atau kelompok Banul Harith ini, karena rupanya Harith yang merupakan bapaknya, pimpinan kelompok ini, terbunuh pada perang Badar, dan yang membunuhnya adalah Khubaib. Jadi saat perang Badar sebelumnya, ini kejadian perang Raji' ini di tahun ketiga Hijriah, sedangkan perang Badar itu ya di awal-awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesudah terjadinya perang Badar. Dibelilah Khubaib ini oleh Banul Harith, dan Harith bin Amir ini yang mati di pada pedang Badar di tangan Khubaib. Artinya kenapa membeli Khubaib? Ya nak balas dendam, nak ngebalas. Dibeli oleh Banu Harith. Famakatha indahum asiran hatta idza ajma'u qatlahu ista'ara Musa. Ya, ditangkap, dibelilah Khubaib ini, dijadikan tawanan oleh Banul Harith, ya, keturunannya Harith. Nah, ini terjadi sesuatu yang sangat bersejarah ini, Pak. Apa itu? Hatta idza ajma'u qatlah ista'ara Musa min ba'di banatil Harith liyastahidda biha fa'arathu. Jadi rapatlah ini Banul Harith, nak kita apa ke Khubaib ini, sekarang sudah jadi tawanan kita. Sepakatlah keluarga itu, Banul Harith itu, untuk membunuh Khubaib. Kita hukum mati, baik. Setelah sepakat, Khubaib ini minjam semacam silet, Pak. Ya, semacam silet kepada salah satu anggota keluarga Banul Harith dari golongan wanita. Minjam untuk apa? Liyastahidda, mau cukur, ya, mau cukur rambutnya, baik kumisnya, ketiaknya dan sebagainya. Dipinjamkan. Akhirnya Khubaib itu meganglah senjata itu. Setelah itu perempuan itu enggak sadar. Qalat faghafiltu an sabiyyin li fadaraja ilaihi hatta atahu wa wada'ahu ala fakhidhi. Saya kaget, lalai, kenapa saya pinjamkan Khubaib silet tersebut, sedangkan saya tinggalkan anak kecil saya masih bayi di rumah itu. Jadi rupanya dia punya anak bayi masih kecil, masuk ke kamarnya Khubaib, yang saat itu Khubaib sedang memegang silet. Langsung panik dan mendatangi Khubaib dengan wajah yang sangat panik. Falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan 'arafa dhalika minni wa fi yadihi Musa. Ketika itu aku segera menuju ruangan Khubaib, dan kudapati anakku itu sedang ada di pangkuannya Khubaib, dan di tangan Khubaib ada silet. Aku pun pucat takut luar biasa. Apa kata Khubaib? Atakhshina an abtulah. Apakah kamu takut aku akan membunuh anak ini? Sebelum wanita itu menjawab, Khubaib berkata, ma kuntu li af'ala dzalika insyaallah.
Aku tidak akan melakukan itu. Aku ini muslim, tidak akan menyelamatkan diriku dengan cara membunuh. Jadi nggak usah takut. Tidak perlu takut wahai perempuan, saya tidak akan membunuh anakmu ini. Ya, kalau boleh di improvisasi, ya, dia ingin berkata, jangan takut wahai wanita, aku ini umat Nabi Muhammad, aku ini muridnya Nabi Muhammad, tidak akan melukai anakmu. Akhirnya anak itu pun dilepaskan. Kemudian wanita ini berkomentar, ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb. Belum pernah aku melihat seorang tawanan lebih baik daripada Khubayb. Lebih baik daripada Khubayb. Apa saja yang dilihat oleh wanita ini daripada Khubayb? Nah, ini yang menjadi khasaisnya itu, Pak. Ini yang menjadi keistimewaan di antaranya. Apa itu? Kata Khubayb, kata wanita itu, faqad ra'aituhu ya'kulu min qatfi 'inabin wa ma bi Makkah yawma idzin samaratun wa innahu lamuwassaqun fil hadid. Saya setiap kali masuk ke kamarnya Khubayb, saya lihat ada setangkai buah yang dia makan, tangkai buah anggur, padahal di Mekah ini enggak ada anggur. Dan tangan Khubayb terikat dengan kerangkeng besi. Tapi setiap masuk selalu ada buah anggur dimakan oleh Khubayb sampai habis. Besoknya saya datang lagi ke ruangan Khubayb, ada anggur lagi. Padahal di Makkah, wa ma bi Makkah yauma idzin samaratun. Padahal di Makkah enggak ada buah sama sekali dan kita enggak pernah ngasih dia buah. Ini salah satu karomahnya Khubayb yang langsung mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau pernah baca surat Al-Imran, karomah semacam ini juga pernah Allah kasih kepada Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria menemui Maryam, wajada 'indaha rizqa, selalu mendapatkan makanan di sisi Maryam. Nabi Zakaria pun bertanya, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Qalat huwa min 'indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki, ya, kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Artinya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Pernah terjadi juga karomah sejenis ini, ada makanan langsung dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang mengomentari bukan orang muslim. Perempuan dari Banul Harith mengatakan, faqad ra'aituhu ya'kul, aku telah melihat dia makan sebongkah anggur, ya, tandan anggur. Wa ma bi Makkah, padahal di Makkah saat itu yauma idzin samarah, tidak ada buah sama sekali. Wa innahu, dan sedangkan dia lamuwassaqun fil hadid, terikat dengan kerangkeng dari besi yang membuat dia tidak mungkin bisa mencari dari tempat lain. Wa ma kana illa rizqan razaqahu Allah, itu tidak lain adalah rizki yang Allah berikan kepada Khubayb. Tadi keputusan keluarga Banul Harith apa, Pak? Membunuh Khubayb. Falamma kharaju bihi minal haram, begitu dibawa keluar Khubayb ini di dekat Masjidil Haram, mau dieksekusi, mau dihukum mati, karena kesepakatan keluarga itu akan dihukum mati sebagai balas dendam karena Khubayb yang telah menghilangkan nyawa
ayahnya, pimpinannya bernama Haris bin Amir. Begitu mau dieksekusi mati, apa kata Khubayb? Da'uni arka' rak'atain. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Bapak Ibu, jadi ada sholat sunnah yang mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin belum pernah dengar. Ada sholat sunnah yang semoga seumur hidup kita nggak kita amalkan. Disebut dengan sholat sunnah al-qatl. Sholat sunnah pernah dengar Pak? Minimal barusan ya, tidak? Apa itu? Sholat sunnah yang dianjurkan bagi orang yang mau dihukum mati. Mau Pak ngamalkannya? Tidak usah lah. Dan ini yang pertama kali melakukannya dalam Islam itu sahabat Khubayb. Ya na'udzubillah Pak ya, kalau dihukum mati itu ada sunnah namanya usolli sunnatal qatli rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya. Salatlah Khubayb ini dikasih kesempatan. Thumma qala Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tabqa minhum ahadan wa la tubqi minhum ahadan. Ya. Kemudian Khubayb berdoa, ya Allah hancurkan mereka satu persatu, jangan sisakan mereka. Wastajaba Allahu li'asim yawma usib fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan dari kitab yang ini. Faqala da'uni usalli rak'atain thumma ansarafa ilaihim. Setelah salat, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salatnya pun cepat. Khubayb kemudian mendatangi mereka yang mau mengeksekusi mati. Apa kata Khubayb? Laula an tarau annama bi jaza'un minal mauti lazidtu. Sebetulnya saya pengen nambah salat ini dan ingin berlama-lama, tapi saya takut kalian mengira saya ini takut mati, maka saya cepat salatnya dan saya nggak minta tambah. Subhanallah, salatnya cepat. Kemudian dia kembali lagi kepada orang yang mau mengeksekusi mati, kemudian berkata, sebetulnya saya ini pengen nambah, kalau bukan karena kalian mengira saya ini takut mati, saya akan nambah sholat. Saya ingin beritahu umat Nabi Muhammad itu enggak takut mati, karena prinsip umat Nabi Muhammad itu ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau kalaupun mati, mati dalam keadaan syahid. Disebutkan di sini fakana awwala man sanna rak'atain. Sahabat Khubayb adalah orang yang pertama kali melaksanakan sholat sunnah sebelum dieksekusi mati. Dan ini bukan bid'ah. Nabi belum pernah melakukannya dan tidak pernah nyuruh juga. Ini inisiatif daripada sahabat Khubayb bin Adi. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qama ilaihi Uqbah ibn al-Harith faqatalah. Akhirnya Uqbah mengeksekusi, Uqbah ini salah satu anggota dari Banu al-Harith, mengeksekusi mati sahabat Khubayb. Wa ba'athat Quraisy ila Asim liya'tu bi syai'in min jasadi ya'rifunahu wa kana Asim qatala 'aziman min 'udhamaihim yauma Badr. Di sisi lain Quraisy mengirim beberapa orang untuk mengambil jasadnya Asim di atas gunung yang mati tadi, yang nggak mau turun. Karena kebetulan Asim ini juga pernah membunuh salah satu orang, bukan membunuh ya, saat berperang menghilangkan nyawa daripada orang Quraisy. Tolong ambil jasad itu Asim, kata orang Quraisy. Begitu sampai di sana, Allah kirim lebah yang banyak melindungi jasad Asim, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengambil jasad Asim. Sebaliknya dalam riwayat lain
bagaimana dengan jasad Khubayb yang dibunuh di dekat Masjidil Haram saat itu? Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengirim seorang sahabat, karena informasi ini sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi utus seorang sahabat ambil jasadnya Khubayb yang ditinggalkan begitu saja di pelataran Masjidil Haram setelah dihukum mati. Memang dulu begitu Pak, disebutkan Khubayb itu setelah dihukum mati ditinggalkan begitu saja untuk jadi pelajaran orang-orang. Tapi apa yang terjadi? Orang yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, faji'tu ila khashabati Khubaybin wa ana atakhawwaful uyun faraqaitu fiha fahalaltu Khubayban fawaqa'a ila al-ardi fantabadat ghayra ba'idin thumma iltafattu falam ara li Khubaybin rimmah faka'annama al-ardu ibtala'athu falam tudhkar li Khubaybin rimmatun hatta as-sa'ah. Jadi Khubayb ini Pak dibunuh dengan cara disalib di kayu. Jadi ditaruh di kayu, ditaruh di atas, kemudian dipanah dari bawah sampai mati. Utusan Nabi ini diam-diam melihat, memantau kondisi kosong, sepi, naiklah dia melepas tali yang mengikat Khubayb dari atas tali itu. Ketika ikatannya lepas, Khubayb jatuh. Begitu jatuh, yang tidak terlalu jauh, sahabat ini turun sembari melihat jasad Khubayb sudah enggak ada. Dan disebutkan oleh ahli sirah, jasad Khubayb dimakan bumi sampai hari ini enggak ketahuan. Jadi salah satu sahabat yang jasadnya sampai hari ini enggak ketemu itu sahabat Khubayb bin Adi. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin melindungi Khubayb ya, dari jasad yang ingin dipermalukan oleh orang-orang Quraisy. Ditelan bumi sehingga begitu turun, disebutkan sini falam tuzkar li Khubayb rimmatun hatta as-sa'ah. Tidak pernah disebutkan sampai hari ini jasad dari Khubayb. Ya, tidak pernah ketahuan di mana keberadaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perang atau kejadian yang disebut dengan Yaumur Raji'. Ya, Raji' ini nama kampung yang terjadinya kejadian ini tadi, di mana ada sekitar 10-an sahabat yang dikepung oleh musuh sehingga mereka pun kemudian meninggal dunia. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu kisah lagi ya. Tapi saya singkat saja karena yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Syuruknya jam berapa ini? 6 lewat kurang 5 menit lagi. Baik. Yaumur Raji', Bi'ru Ma'unah. Kejadiannya hampir sama nih Pak. Bi'ru Ma'unah juga nama tempat, ya, tempat kejadiannya kejadian ini. Bagaimana awalnya? Sama. Datang sekelompok orang dipimpin oleh Amir bin Malik. Datang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong kirim beberapa orang dari sahabatmu untuk ke kampung kami, kampung Najd. Semoga dakwah ke sana kemudian nanti diterima." Nabi ini agak trauma. Kaget ku kirim, dibunuh lagi. Tidak dikirim, ini dakwah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhsha alaihim ahlan Najd." Aku takut
kejadian pada hari Raji' terjadi lagi kalau aku kirim ini? Ada jaminan enggak? Kata Nabi. Kata Amir yang datang ke Nabi itu, ana lahum jar, saya jaminannya ya Rasulullah. Dan dia belum Islam ini Pak ya. Tolong utus mereka ke tempat kami. Enggak tanggung-tanggung. Kali ini Nabi mengutus 70 sahabat. 70 sahabat. Berangkatlah mereka Pak. Fasaru hatta nazalu bi bi'ri ma'unah. Berangkatlah para sahabat ini sampailah ke tempat yang disebut dengan bi'ru ma'unah. Falamma nazaluha ba'athu ahadahum Haram bin Malhan bi kitab Rasulillah ila Amir bin Tufail falamma atahu lam yanzur fi kitabih wa ada alaihi faqatalah. Setibanya Nabi ke situ, setibanya utusan Nabi ke tempat yang mengundang sahabat itu, dari 70 sahabat itu ada seorang sahabat bernama Haram ibnu Malhan membawa surat dari Nabi. Diberikanlah kepada orang yang ngundang tadi Pak. Surat itu dibuang, Haram ibnu Malhan dibunuh. Artinya apa Pak? Terjadi kembali pengkhianatan ini. Thumma istasrakha Amir bin Tufail bin Bani Amir. Ya singkat cerita, ketika sahabat Haram ibnu Malhan yang datang tadi mewakili yang 70 membawa surat dari Nabi, sebelum dibaca dibuang surat tersebut, justru dibunuh sembari darah mengalir dari wajahnya, dan beliau berkata, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang dan demi Allah Tuhan pencipta Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Begitu kurang lebih. Sembari berkata itu meninggallah sahabat Haram ibnu Malhan. Thumma istasrakha Amir bin Tufail bin Amir yastad'ihim ala baqiyati du'at. Kemudian Amir ini tadi, orang pimpinan kampung tadi, memanggil wong kampungnya, wahai para penduduk, tersisa 69 orang, bunuh mereka. Satu sudah, berarti tersisa tinggal 69 orang dari sahabat-sahabat Nabi. Fa'abaw an yujibu wa qalu lan nakhfira Aba Barra fastasrakha alaihim qabail min Sulaim bin Usayyah dan sebagainya, sampai singkat cerita mati atau meninggal seluruh sahabat, tersisa 2 orang. Sisa dua orang. Siapa yang 2 orang ini? Sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Ya, salah satunya adalah sahabat Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Walam ya'rif naba illa fima ba'd fa aqbala yudafi'ani an ikhwanihima faqutila zamiluhu ma'ahum. Berhasillah 1 orang sahabat ini Pak, kemudian pulang ke Madinah untuk memberitahukan Nabi apa yang terjadi terhadap sahabat yang lain. Di sini tidak disebutkan. Di tengah perjalanan sahabat Amr ibnu Umayyah Ad-Dumari ini, di tengah perjalanan pulang ingin memberitahu Nabi, ketemu dengan 2 orang dari orang yang membunuh tadi Pak. Di tengah jalan itu ketemu orang kabilah Amir tadi. Wah, saya balas, kata sahabat. Siapa? Sahabat Amr bin Umayyah bin Ad-Dumari tadi. Berantemlah ini Pak, peranglah 2 sahabat, 1 lawan 2, dua-duanya mati, kalah. Sampainya ke tempat Rasulullah SAW, berceritalah semua apa yang terjadi, termasuk pertemuan dia dengan 2. Bayangkan ini Pak, 2 orang ini rupanya baru saja keluar dari Rasulullah. Baru keluar dari Rasulullah, dan keluar dengan jaminan dari Nabi, kalian berdua pulanglah ke kampung kalian. Ini Nabi belum tahu kabarnya ini.
Pulang ke kalian aman, kamu dalam jaminan saya. Dan sahabat Amr tadi kan nggak tahu kalau orang ini merupakan orang yang mendapat jaminan keselamatan dari Nabi. Pokoknya tahunya ketemu di jalan dibunuh. Nabi ngebayar diat, Pak. Bayar ganti rugi, bayangkan itu. Oh, kalau kita di posisi mereka gimana? Ya kalau kita lihat apa yang terjadi di Israel hari ini, bagaimana mereka menyiksa tawanan kita, tapi bagaimana kita tidak pernah menyiksa tawanan kita yang ada di kita. Justru semuanya terpukau. Tapi begitu, kalau kembalinya ke nafsu, ya dicincang aja itu orang yang ditangkap itu. Gantian mereka menyiksa kita, kita siksa juga. Tapi enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu al-khabar, yani diberitahulah, wahai Amr, yang kamu bunuh itu bukan dari Bani Amir yang telah membunuh kalian, itu dari Bani Kilab, dan dia sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad qatalta qatilaini, sungguh kamu telah membunuh dua orang itu ya, dan saya akan membayarkan diyahnya, kata Nabi. Disinilah Pak, Nabi Muhammad SAW kemudian meminta bantuan penduduk Madinah termasuk orang Yahudi untuk sokongan ngebayar diat. Satu orang itu kan diatnya 100 onta, Pak, nggak murah. Kalau dua berarti 200 onta. Kalau satu onta hari ini 25 juta misalnya, berapa kira-kira? 2,5 miliar. 100 kalau 10 250 juta, kalau 100 2,5 miliar, berarti harus bayar kurang lebih 5 miliar. Itulah Nabi meminta bantuan seluruh penduduk untuk sokong menyokong, ya. Wa ta'assara, saya tutup dengan ini. Kejadian inilah yang melatar belakangi adanya kunut nazilah. Ketika Nabi tahu sahabatnya dibunuh, Nabi doa 1 bulan penuh di sholat 5 waktu. Beliau melakukan doa kunut nazilah, mendoakan orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah yang sangat memilukan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya karomah yang Allah tunjukkan kepada wali-wali Allah berupa adanya makanan, ya, di hari, di tempat, di hari yang tidak ada makanan tersebut. Yang kedua, adanya sholat sunnah sebelum dieksekusi mati, dan itu yang pertama kali melakukannya adalah sahabat Khubayb bin Adi. Yang ketiga, ya, orang muslim itu selalu menepati janji meski musuh mengingkarinya. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW tetap beliau tunaikan, ya, meski dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Yang berikutnya yang menjadi peran penting, Nabi masih mengirim 70 orang walaupun beliau tahu potensi dikhianati itu ada. Artinya apa? Yang namanya dakwah itu meski kita mungkin ditolak, selama yang kita dakwahkan adalah dakwahnya Nabi Muhammad, itu sudah jadi konsekuensi dalam berdakwah, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Sudah sholat syuruk, Pak? Masih 6 menit. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oh, Pak Haji, silakan Pak Haji.
Assalamualaikum Ustaz. Selamat balik umroh Ustaz. Iya. Botak. Ini terkait kunut nazilah Ustaz. Banyak orang terbunuh. Ini terbunuh secara fisik. Sekarang ini banyak terbunuh secara karakter. Akibat rezim. Banyak yang tidak punya mata pencaharian. Banyak yang cekcok. Apa bisa dikunut nazilakan Ustaz? Terima kasih. Ya. Tidak bisa Pak Haji. Ya. Kalau kunut nazilah itu dalam bahasa Arab artinya adanya kejadian yang membuat umat Islam saat itu ya, seperti kejadian ini dalam posisi seperti perang ya, atau seperti wabah yang seperti kemarin terjadi, betul-betul terlihat secara fisik sebagai satu musibah yang terjadi menimpa kaum muslimin. Kalau yang seperti tadi misalkan ada beberapa, ya itu cukup doa, tidak perlu sampai kunut nazilah. Sebetulnya hari ini syariat kunut nazilah itu mestinya tetap masih dilakukan. Ya, di masjid kami di Fajar Sidik sampai hari ini kita masih kunut nazilah untuk saudara kita di Gaza. Ya, apalagi setelah genjatan senjata ini selesai, Israel katanya akan menyerang lebih dahsyat lagi. Belum dahsyat saja sudah 3.000-an orang mati. Ya, sangat-sangat ya, tidak ada kalimat yang pas kecuali biadab buat mereka itu Pak ya. Ya, biadab sekali. Bukan, saya dulu ketika baca Al-Quran kemudian sampai pada kalimat ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Manusia itu terkadang bisa seperti binatang, bahkan lebih sesat. Saya terpaku saat itu, masa iya ada manusia lebih jelek dari binatang? Tapi Al-Quran yang mengatakan bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Sekarang begitu melihat perbuatan orang Israel itu memang binatang mereka. Ya, memang sangat-sangat. Saya lihat video macan nih, ketika mau menerjang kijang, bawa anak bayi, bayi kijang, nggak jadi ngerekam, malah dirawat. Itu. Artinya binatang itu masih ada naluri kebinatangannya itu. Tapi Israel ini luar biasa. Makanya salah satu adanya azab neraka di akhirat itu sebagai pelipur lara. Saat ini kan kita sakit, tersayat-sayat rasanya. Kalau ngeliat video itu rasa sakit sekali, kejamnya luar biasa. Apa yang bisa ngobatin rasa sakit ini Pak? Adanya janji Allah akan mengazab mereka. Jadi konsep adanya azab akhirat itu salah satunya juga sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang dizalimi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan memberikan kemerdekaan buat bangsa Palestina. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa Ustaz? Nanya. Mumpung kita lagi bicara tentang Khosois, tadi kita sudah dengar cerita sahabat Khubaib yang sholat pertama kali yang kotel. Kemudian kita juga tahu ada kisah tentang bahwasanya sahabat Umar mengusulkan membuat mushaf. Nah, dari kisah tersebut apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Khosois buat umat Nabi Muhammad adalah kita ini diperbolehkan buat ijtihad, sedangkan umat sebelum kita tidak boleh ijtihad. Umat sebelum kita ini mesti ngikut dengan perintah nabinya gitu. Apakah begitu Ustaz artinya? Ya. Mungkin yang lain tidak dengar pertanyaannya. Beliau berkata, atau Ustaz Afif bertanya, sahabat Khubaib ini kan tidak ada yang memerintahkan sholat sebelum dihukum mati.
Nggak ada dari arahan Nabi itu, nggak ada. Dan Nabi pun tidak mencontohkan karena Nabi sendiri belum pernah dihukum mati. Tapi itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab mengumpulkan Al-Quran. Itu juga tidak dengan perintah Nabi, ya, tapi inisiatif daripada sahabat. Bahkan pernah ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana kita melakukan sesuatu, kata Abu Bakar, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Apa kata sahabat Umar? Fa innahu khair, tapi ini baik. Tapi ini baik. Akhirnya terkumpulkanlah Al-Quran itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat itu boleh berijtihad? Kalau sampai pada titik kekhususan, saya belum berani. Ya, kebetulan kami juga lagi mengkaji kitab namanya Khasa'is Ummah Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad, dan tidak menyebutkan itu sebagai khasa'is. Akan tetapi boleh nggak sih Ustaz? Mohon maaf ini Pak ya, ini sekaligus meluruskan sebagian pemahaman yang mengatakan tidak ada contoh dari Nabi berarti bid'ah, tidak boleh mengarang-arang dalam urusan agama. Begini Pak, Nabi itu pernah berkata begini, man sanna fil islami sunnatan, barang siapa yang berbuat atau membuat sesuatu yang baru dan baik. Lihat Pak, dan ini kalau ngajinya secara nahwu shorof, sunnatan itu berbeda dengan as-sunnah. Kalau as-sunnah itu beda dengan sunnatan. Kalau as-sunnah ada alif lam, kalau sunnatan tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam artinya sunnahnya Nabi. Kalau tidak ada alif lam berarti bukan sunnahnya Nabi, artinya bukan Nabi yang mengajarkannya. Nah, Nabi berkata, barang siapa yang membuat sunnah baru yang baik kemudian ditiru oleh orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Ini motivasi dari Nabi bahwasanya kita itu boleh berinovasi dalam agama ini, boleh, nggak ada masalah, selama ada aturannya, tidak juga ngarang-ngarang. Satu, bukan pada ibadah mahdhah. Jadi ibadah yang sudah ditentukan oleh Nabi kadarnya, waktunya dan tempatnya, itu jangan diutak-utik. Tawaf 7 kali, ya sudah 7 kali, tidak usah nak buat 8, nak buat 9. Inovasi dikit Pak Ustaz, tidak usah. Sholat ya itu. Tapi ibadah yang lain seperti ini ibadah bukan Pak? Pengajian ini ibadah, urusan agama bukan? Urusan agama. Boleh nggak Ustaz pakai kamera begini? Boleh. Boleh nggak Ustaz habis pengajian makan? Boleh. Boleh nggak Ustaz habis pengajian ustadznya dibawa traktir? Boleh. Boleh nggak Ustaz pengajiannya pakai kitab? Boleh. Boleh nggak Pak Ustaz pengajiannya pakai slide? Boleh. Silahkan berkreasi. Kalau itu ditiru dan bagus, bagus. Meski Nabi tidak pernah. Bahkan saya mengkhususkan hari Senin ngaji fikih, hari Selasa ngaji tafsir. Nabi nggak pernah mengkhususkan begitu, nggak ada itu. Kalau ngaji tafsir hari Senin nggak ada, karena ini urusan agama dalam ranah ibadah yang bukan mahdhah. Nah, kalau kelompok sebelah nggak mahdoh, pokoknya urusan agama nggak boleh, kalau harus semuanya dari Nabi. Contohnya harus ada contoh dari Nabi. Ya nggak bisa. Ya silakan kalau mau diikuti ya silakan. Tapi kalau saya nggak mau ikut. Ya silakan. Dan ini diambil dari para Quran itu Pak, urusan agama bukan. Lihat modifikasinya sampai hari ini. Tadinya tidak ditulis, tidak digabungkan. Sekarang sudah digabungkan. Tadinya tidak ada titik, dikasih titik. Sekarang sudah dikasih titik, kasih harokat. Sudah dikasih harokat, dikasih tanda wakaf pula.
Sekarang kasih warna, hijau idgham, ikhfa, kuning izhar. Itu tandanya apa ini Pak? Kenapa Quran makin lengkap? Hah? Karena umatnya makin bodoh, sehingga harus dikasih tahu ini ikhfa itu kuning. Kalau dulu orang mendeteksi ini ikhfa, ya cukup nun atau tanwin, nun sukun bertemu dengan huruf. Kalau sekarang diinjuk tahu. Sekarang terakhir saya di Mesir itu, kalau orang ada penanya ditunjukkan ke ayatnya bunyi, tinggal, jadi dia nggak baca Pak, yang baca ini Bismillahirrahmanirrahim gini. Jadi belajar ngaji begitu. Semakin, mohon maaf ya, jauhnya kita dari Al-Quran, maka ulama berpikir untuk bagaimana makin mempermudah orang baca Al-Quran. Ya. Boleh kan? Bid'ah nggak itu Pak? Nggak bid'ah. Itu termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.